Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai roti kering, roti tawar kering. Setelah dirasakan, rasanya ternyata manis. Roti ini tidak ada apa-apanya, sekedar makanan roti, kalau tidak mengingatkan kepada siapa yang memberi roti ini. Orang yang memberi roti ini adalah orang yang memberi perhatian kepada saya. Orang yang memberi roti ini adalah orang yang dekat dengan saya. Orang yang memberi roti ini adalah orang yang juga saya selalu mendoakannya. Maka ketika mengingat roti ini, saya kemudian mengingat Dia yang sudah memberikan pada saya. Maka saya makan dengan penuh syukur sambil mendoakan Dia. Maka saya percaya Dia hadir. Sabdanya mengatakan bahwa Dia selalu datang dengan roti ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang roti hidup. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya, Dia mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku, dia mendapatkan hidup kekal. Barang siapa minum darahku, dia akan mendapatkan keselamatan." Maka perkataan itu kemudian menjadikan konflik atau perdebatan di antara orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin kita makan roti, yaitu dagingnya. Dia memberikan dagingnya untuk kita. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Bahwa darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah ajaran Yesus. Maka di dalam Yesus memberikan warisan yang terakhir ketika malam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Kenangkanlah ini sebagai peringatan akan daku." Maka kita semua pengikut Kristus di dalam gereja Katolik mengimani itu semua. Ekaristi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengingat dua murid ke Emmaus, Kleopas dan temannya, dia dalam kesedihan, mereka berdua pulang kampung ke Emmaus. Kemudian dalam perjalanan berjumpa dengan Yesus yang bangkit, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Lalu ketika sudah malam, Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanan. Tetapi untuk orang-orang Yahudi adat kebiasaan, tidak biasa orang berjalan malam hari. Apalagi waktu itu belum ada lampu jalanan, belum ada senter, belum ada penerangan yang cukup. Maka sebagai orang yang pada dasarnya baik, Kleopas dan temannya itu menawari orang asing ini untuk singgah di rumahnya. Singgah dulu ke rumah, hari mulai malam. Yesus pun ikut singgah di rumah Yesus yang bangkit itu. Lalu ketika malam sudah makan bersama, Yesus mengangkat roti, yaitu Ekaristi. "Inilah tubuhku, inilah darahku." Lalu mereka mengatakan, "Itu Tuhan." Lalu mereka sudah tidak menemukan Tuhan lagi, sudah hilang secara fisik, tetapi Tuhan yang bangkit selalu menyertai mereka. Buktinya apa? Mereka berdua malam itu juga, walaupun tidak biasa orang jalan kaki di malam hari, mereka tidak hanya malam itu berjalan, lari menuju ke Yerusalem, memberitahukan kabar gembira. Mereka sudah melihat Yesus yang bangkit, yaitu ketika memecahkan roti dan minum anggur, yaitu pada saat Ekaristi itu. Maka dalam dasar ini,
iman Katolik mempercayai bahwa roti dan anggur ini benar-benar makanan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Di dalam konsekrasi Ekaristi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus karena dia benar-benar dagingku dan benar-benar darahku. Yesus sendiri mengatakan lewat Injil Yohanes pagi ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mencoba menghadirkan Tuhan lagi di dalam hati kita, ketika kita mencoba mengenang lagi, mengalami lagi penyelamatan Tuhan di dalam Ekaristi, tak henti-hentinya kita selalu memperbaharui seluruh karya penyelamatan Tuhan. Tak henti-hentinya kita semakin disucikan. Dan tak henti-hentinya kita mengimani bahwa Ekaristi menjadi pusat dan hidup kita semua. Kadang kita mengaku orang pengikut Kristus, tetapi dengan Ekaristi kita secukupnya, atau namanya tantum quantum. Hanya secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Kalau hujan ya tidak usah ke gereja hari Minggu atau Sabtu sore. Kalau pusing sedikit tidak usah ke gereja. Kalau ngantuk sedikit tidak usah ke gereja. Cukup 1 bulan sekali. Cukup 1 tahun 2 kali Natal dan Paskah. Lalu pertanyaannya, sungguh apakah kita mencintai sang roti hidup itu? Atau kita mencintai makanan lain yang bukan tubuh dan darah Kristus, tetapi makanan yang membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, yang membuat kita menjadi semakin tidak berkonsentrasi untuk mengikuti Tuhan. Semoga warisan Ekaristi, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, yaitu dagingku sendiri, darahku sendiri, menjadikan kita semakin mengimani Ekaristi dan menjadikan Ekaristi sumber dan kekuatan hidup kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tetet.